Bruno Mars rasanya tepat sekali memulai pagi ini, pagi yang lembab sekali, setelah kemarin seharian kalau di Jakarta dan sekitarnya diguyur hujan, bagaimana dengan di tempat Anda? Tetapi suasananya sangat mendukung banget ya dengan kehadiran lagu ini, dan lagu ini seperti juga melengkapi suasana pagi hari ini, pagi yang akan kita buka dengan perbincangan mengenai apakah menyesal itu baik. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat di seluruh Indonesia. Semangat pagi untuk Anda semuanya. Pagi hari ini saya Lana Lija dalam Smart Happiness akan menemani Anda berbincang bersama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Ada Pak Arfan Pradiansyah. Selamat Arfan. Pak Arfan, suaranya rasanya masih belum keluar audionya. Nah, Oke. oh iya. Apa kabar Mbak Ola pagi ini? Alhamdulillah. Ya. Sehat selalu ya, Suasananya sehat selalu ya, dan selalu ceria ya pastinya ya. iya, benar Pak Arfan. Baik, Pak Arfan ngomongin soal sebelum kita ke topik ya, lagu Ya, ini tuh kok kayaknya pas banget gitu kan dengan suasana di beberapa tempat ya di Indonesia, di Jakarta dan di sekitarnya, terutama kalau di Medan juga ya dan di beberapa kota di Indonesia kemarin kan diguyur hujan tuh. ya. Jadi pagi ini tuh terasa lembab dan pas banget dengan lagu ini begitu. Tapi Pak Arfan ingin memberikan penekanan di bagian mana dulu nih dari Bruno Mars ini? Silakan Pak Arfan. Masih kembali terhalang audionya? Mungkin kesentuh Pak Arfan? Ya Mbak Ola, Oke. jadi ini lagu yang bagus sekali ya, dan ini sudah, kalau saya lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 12 juta 12 orang juta. yang nonton Ya, ya. ya, Dan lagu ini adalah mengenai yang namanya regret ini Mbak Ola, yang ya. namanya penyesalan ya. Jadi lagu ini bercerita tentang curahan hati seorang laki-laki yang sangat menyesali dirinya karena kekasihnya pergi meninggalkan dia gitu. Dan dia Oke. sadar bahwa penyebab kekasihnya meninggalkan dia itu adalah karena kesalahannya sendiri. Masih Pak Arfan tampaknya di mic-nya sensitif, kesentuh sedikit dia langsung berubah. Baik, Oke. kalau sekarang sudah jelas Yes, ya Mbak Ola ya. oke. Oke Iya. ya. Baik, jadi lagu ini bercerita mengenai curahan hati seorang pria yang sangat menyesal itu karena kekasihnya pergi meninggalkan dia. Iya. Tapi setelah dia pikir-pikir, ya ini semuanya karena kesalahan saya gitu, karena saya ini terlalu egois, dia bilang begitu. Ya. Dan itu nampak tadi kalau kita amati syairnya Mbak Ola ya, dia mengatakan begini. Um, that I should have bought you flowers and held your hand. Dulu harusnya aku membelikanmu bunga dan menggenggam tanganmu gitu, ya. Kemudian should have given all my hours when I had the chance. Mestinya, nah ini selalu yang namanya penyesalan itu kan mestinya ya. Coba Ya. kalau begini gitu ya. Mestinya aku berikan seluruh waktuku kepadamu ketika ada kesempatan. Take you to every party. Mengajakmu ke setiap pesta. Cause all you wanted to do was dance. Karena aku tahu yang kau inginkan tuh hanyalah menari, berdansa gitu. Ya. Now my baby is dancing, dia bilang. Nah sekarang kekasihku ini sudah berdansa. But, nah ini yang penting nih. But she's dancing with another man. Tapi dia berdansa dengan orang yang lain. Nah itu yang bikin Oke. salah gitu Mbak Ola. Ya, jadi erat banget dengan topik yang akan kita angkat ya. Apakah menyesal itu baik? Baik, Pak Arfan, kita kasih kesempatan dulu Smart Listener coba meresapi lagu tadi kan, biasanya gitu ya. Smart Ya. Listener nanya, lagunya apa sih tadi? Emang apa sih kaitannya gitu ya? Kita jeda sebentar dan Smart Listener, ada kesempatan buat Anda bisa menyimak lagunya sebentar sebelum kami bahas ya dari Bruno Mars, When I Was Your Man. Dan kalau dalam catatan kehidupan Anda, ada nggak sih gitu hal yang paling Anda sesali? Mungkin banyak ya, tapi mungkin yang selalu Anda ingat dan itu memberikan pelajaran apa sih gitu. Saya juga punya, nanti kita sharing ya. Dan silakan ya, Anda boleh sampaikan itu ke 0812 11 12 959 atau juga ke YouTube di kanal Smart FM. Anda bisa live chat di sana ya. Dan kami jeda sesaat untuk beberapa informasi berikut ini. Apakah menyesal itu baik, itu menjadi topik bahasan kami di kesempatan pagi hari ini. Pak Ya, Arfan, ya. yes, kita langsung mulai pembahasan mengenai menyesal itu baik. Saya tadi langsung membayangkan ya,
kalau bicara tentang penyesalan nih akan ada lagu ya kan yang mengatakan no regret gitu ya. Ya. Tapi kalau kalau apa namanya coba mendalami tentang sebenarnya menyesal itu baik apa enggak, memang lagunya Bruno Mars ini yang paling pas sih, Pak Arfan. Iya, iya. Karena ya, nah bicara tentang penyesalan kan kelakarnya adalah kalau penyesalan di belakang, pendaftaran di depan kan gitu ya Pak ya. Nah ini kalau menurut Bapak kenapa penting sekali bagi kita di ruang happiness ini untuk belajar yang namanya penyesalan begitu. Kan orang selalu konotasinya kalau bicara tentang penyesalan tuh jelek gitu ya, negatif gitu Pak Arfan. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Ini pertanyaannya bagus sekali ya, dan ini sangat penting gitu. Kenapa ya kita membicarakan mengenai penyesalan? Karena penyesalan itu amat sangat berat. Betul. Jadi coba kita bandingkan ya, ada 3 feeling atau 3 emotion yang agak mirip. Ya. Yang pertama adalah kesedihan, ya bahasa Inggrisnya sad. Ya. Yang kedua adalah kekecewaan. Ya, disappointment itu bahasa Inggrisnya ya, disappointed itu namanya kekecewaan. Satu lagi adalah penyesalan gitu. Nah, kalau kita mempelajari mengenai emosi, kita jadi tahu nih bahwa ada bedanya loh yang namanya sedih, kecewa, sama menyesal. Itu ada bedanya. Dan ketika tahu perbedaannya, maka kita bisa menciptakan situasi, kondisi emosional yang lebih baik untuk diri kita masing-masing gitu, Mbak. Mari kita lihat bedanya ya. Ya. Yang namanya sedih itu kalau kita mendapatkan ujian, mendapatkan musibah, kehilangan apa yang sudah kita miliki, itu sedih namanya. Iya, betul. Ya. Tapi sedih itu bukan salah kita. Sedih itu terjadi begitu saja gitu ya. Kan minggu lalu juga kita sudah bahas ya mengenai kematian itu kan. Kematian itu kan pasti akan menimpa kita, siapapun. Dan orang-orang yang dekat dengan kita hari ini, orang-orang yang kita cintai itu pasti akan pergi meninggalkan kita. Dan mereka akan pergi begitu saja begitu, ya. Dan tidak ada kesalahan kita di situ. Nah, itu namanya sedih. Gitu. Tetapi kalau mereka meninggalkan kita karena kelalaian kita, itu namanya apa, Mbak Ola? Kalau karena kelalaian kita, nyesel ya gitu. Menyesal. Itu ya, itu namanya menyesal. Jadi kalau menyesal itu ada unsur tanggung jawabnya, ada unsur salah kita gitu. Betul, betul. Gitu ya. Misalnya, coba kalau cepat-cepat dibawa ke rumah sakit, misal begitu ya. Coba kalau cepat-cepat dibawa ke rumah sakit. Coba kalau kita selalu memantau. Coba kalau kita tidak lalai, misal gitu ya. Coba kalau kita tidak lalai. Gitu. Jadi maka rumus yang namanya penyesalan itu, kalau kita bikin rumus matematikanya nih, Mbak Ola. Saya bikin rumus matematika dan ini penting. Kalau di ruang happiness semua jadi punya rumus ya Pak Arfan. Iya. Supaya gampang diingat dan gampang dipraktekkan, betul. Jadi rumusnya begini, yang namanya regret itu sama dengan sad dikali responsibility. Menyesal itu adalah sedih dikali tanggung jawab. Gitu. Jadi coba kalau saya melakukan ini, coba kalau saya tidak lalai, saya akan bisa menyelamatkan dia, misalnya gitu. Semuanya akan terselamatkan, tidak akan ada kerugian, misal begitu. Jadi kalau tidak ada unsur responsibility, kalau saya tidak bertanggung jawab terhadap itu, maka regretnya menjadi 0. Karena kan regret tadi ya, menyesal itu sama dengan sedih kali tanggung jawab. Nah, saya kehilangan sesuatu yang bukan tanggung jawab saya. Ya, itu sedih. Berarti kan yang tanggung jawabnya kan 0 kan? Betul. 0 dikali kesedihan. Apakah saya sedih ketika saya kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidup saya? Sedih. Sedih. Katakanlah sedihnya kita kasih berapa dari skala 1 sampai 10? Sedihnya katakanlah 10, gitu ya. Tapi berapapun banyaknya sedih, bahkan sampai 100 sekalipun, dikali 0. Karena dikali 0, menjadi 0. Jadi yang terjadi ketika kita kehilangan sesuatu yang sangat berharga, tapi bukan salah kita, bukan tanggung jawab kita, itu sedihnya mungkin 10, sedihnya mungkin 100, tapi regretnya menjadi 0.
Itu Mbak Ola. Oke. Nah, yang namanya kekecewaan juga sama. Nah, kalau kita masukkan ke dalam kekecewaan, kekecewaan itu adalah ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan gitu. Itu namanya kecewa. Oke. Kalau sedih, kita Kehilangan ya. mendapatkan yang tidak kita inginkan. Mm-mm, mm-mm. Ini bahasanya agak terbolak-balik, tapi ini kalau dipikirkan nih benar banget Mbak Ola. Kalau sedih itu kita mendapatkan sesuatu Yang tidak kita yang inginkan. tidak kita inginkan, itu sedih. Mm. Kalau kecewa, kita tidak mendapatkan sesuatu Yang kita inginkan. yang kita inginkan. Nah, itu ya. Itu ya. Jadi ini dengan Ya. belajar emosi ini kita akan jadi sangat cerdas Mbak Ola, ya. Ya. Nah, kalau tadi sedih saya masukkan ke dalam regret gitu ya. Itu rumusnya tadi kecewa sama dengan sedih kali tanggung jawab. Nah, kalau menyesal sama dengan sedih kali tanggung jawab, gitu ya. Kalau kekecewaan juga sama. Kalau kekecewaan dimasukkan ke dalam menyesal, jadi menyesal itu sama dengan kekecewaan kali tanggung jawab, gitu. Jadi pengalinya ini nih yang bikin itu jadi besar ya, Pak. Betul. Karena kalau tidak ada tanggung jawab itu, tidak ada yang namanya menyesal. Ya. Menyesal itu selalu lahir karena ada tanggung jawab yang tidak kita jalankan. Ya. Gitu. Jadi misalnya yang namanya kecewa nih ya, saya lagi ikut tender nih Mbak Ola. Ikut tender, ini proyeknya besar gitu dan kalau ini jadi ini akan menjadi sebuah account yang besar bagi perusahaan gitu. Kita ikut tender gitu. Nah, saya sudah berusaha semaksimal mungkin, nggak dapet Mbak Ola. Berarti kecewa kan? Betul. Kecewa. Tapi pertanyaannya, saya sudah maksimal belum? Udah maksimal ini. Berarti responsibility-nya 0. Berarti tidak akan menghasilkan yang namanya regret atau menyesal. Penyesalan ya. Nah, tapi ya. Saya ikut tender dan sebagainya, saya asal-asalan aja. Karena sudah merasa, saya pasti menang gitu. Jadi saya tidak all out. Nah, saya tidak menjalankan responsibility saya maksimal mungkin. Ya. Nah, sehingga responsibility-nya tidak 0, berarti ada pengalinya. Ya. Ketika responsibility itu bukan 0, tapi 1, 2, 3, dan seterusnya, itu regret-nya semakin tinggi, regret akan semakin besar. Ya. Penyesalan akan semakin besar. Jadi, seperti itu rumusnya Mbak Ola. Mudah-mudahan ini rumus ini gampang diingat ya. Baik, kita coba serap dulu gitu ya, semua listener yang sedang dalam perjalanan, ini bolak-balik dari tadi kata-kata kalimatnya. Oke, nanti kita coba akan ulang lagi di part yang ketiga ya, tentang rumus ini. Tetapi Pak Arfan, banyak atau siapa saja atau siapa kira-kira yang akan sanggup gitu ya untuk mengakui sebuah penyesalan itu? Karena banyak juga orang yang mengatakan ya sudah nggak usah disesalin toh sudah terjadi begitu ya, untuk mengatakan bahwa kalau menyesal itu seolah-olah adalah tanda kelemahan Pak Arfan. Nanti kita bahas di sesi berikutnya ya Pak Arfan ya. Smart Listener, kami jeda sesaat, dan buat Anda yang sudah tiba di tempat, sudah tersedia kopi, silahkan diseruput kopinya sambil mengingat-ingat rumus yang tadi. Yang di jalan harus tetap fokus dengan kendaraan Anda gitu ya, sambil coba tadi menyerap apa yang disampaikan oleh Pak Arfan. Tapi jeda sesaat, tetap bersama dengan kami.